Sapaan pagi, perenungan Sabda Tuhan. Selamat pagi yang baru saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Kiranya hidup kita sepanjang hari ini dinaungi, diberkati, dilindungi oleh Yesus yang hidup di hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya melalui sapaan firman Tuhan dapat menopang kami, memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Memberikan kami kekuatan pada pagi hari ini untuk mengerjakan segala sesuatu dan aktivitas kami. Kasih anugerah-Mu yang tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal 9, 13 sampai dengan 21 sebagai landasan dan perenungan serta tuntunan hidup pagi hari ini. Maka kita hanya membaca ayat 13 dan 14 saja. Selebihnya boleh dibaca di rumah masing-masing. Wahyu pasal 9, 13 yang berbunyi, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suara-suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ayat 14, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Yohanes telah menyaksikan bagaimana kekuatan si jahat yang dahsyat dilepaskan atas seizin Allah, begitu mengerikan. Kekuatan si jahat itu adalah keempat malaikat yang sebelumnya diikat. Kemungkinan besar karena dihukum oleh Allah karena kejahatannya. Keempat malaikat itu dilepas untuk menjalankan suatu tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia di bumi. Selain itu ada juga 200 jutaan pasukan kuda yang sangat kuat, yang dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Kalau kita perhatikan, maka bala ini jauh lebih hebat apabila dibandingkan dengan bala yang dalam bacaan yang lalu, yaitu belalang. Pada ekor belalang terdapat kuasa untuk menyakiti manusia yang hidup. Tetapi kuda-kuda dalam bacaan hari ini punya kekuatan untuk membunuh manusia. Meskipun bala ini sedemikian kuat dan hebat, ternyata masih ada manusia yang tidak mati akibat bala ini, tetapi tetap mengeraskan hati. Mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat dan berhala, membunuh, membuat cabul, dan mencuri. Sesungguhnya hebat. Padahal Tuhan masih memberi kesempatan bagi mereka untuk hidup. Karena hanya sepertiga manusia yang mati dimusnahkan. Dan kesempatan itu sesungguhnya merupakan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Namun mereka pakai kesempatan itu untuk terus-menerus berkubang di dalam dosa. Ternyata bukan Tuhan yang kurang sabar terhadap manusia.
yang berdosa. Melainkan manusialah yang terus-menerus mengeraskan hati terhadap teguran, nasihat, peringatan, dan kesempatan untuk bertobat yang telah diberikan Tuhan. Setelah mengalami penderitaan dan kehancuran pun, manusia masih saja hidup membelakangi Tuhan. Betapa gelapnya hati manusia yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena itu, pekalah terhadap setiap teguran Tuhan yang kita dengar. Jangan pernah mengeraskan hati, karena lama-lama kita bisa menjadi bebal. Doakan juga orang-orang yang masih mengeraskan hati terhadap Tuhan, agar mau membuka hati dan pikiran, mau menerima Tuhan yang hidup sebagai juru selamat pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur firman dan kebenaran-Mu sudah kami dengar, tertanam di hati dan pikiran kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat, dan menopang kami. Berikan kami kekuatan agar dapat menerapkan di dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Firman-Mu yang hidup dalam hati kami dan pikiran kami, tetap kami akan pegang dengan teguh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.